selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar Hari Pelanggan Nasional 2021. Kita langsung masuk sekarang pada sesi seminar. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Handi Irawan D, pencetus Hari Pelanggan Nasional dan CEO Frontier. Inilah pembicara kita, kami persilahkan. Mari kita sambut Bapak Handi Irawan D, CEO Frontier dan pencetus Hari Pelanggan Nasional. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang juga memberikan senyum kepada pelanggan-pelanggannya. Saya akan memulai untuk sesi kedua ini setelah tadi Bapak Peri sudah memberikan kepada kita begitu banyak informasi dan juga tren-tren ke depan yang mungkin banyak pelaku bisnis bisa belajar. Dan dia juga memberikan semangat, motivasi kepada seluruh perusahaan agar jangan lupa memberikan kualitas produk yang baik, kualitas pelayanan, dan jangan lupa tersenyum ya. Senyum kelihatannya adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk membuat pelanggan kita merasa puas. Tapi Pak Yahya tadi juga memberikan gambaran. Senyum yang berasal dari dalam hati, senyum yang tulus, seringkali juga tidak mudah. Itu harus dilakukan karena perusahaan memiliki budaya yang sangat baik. Satu kecintaan terhadap pelanggan yang begitu mendalam. Dan sudah pasti adalah keteladanan dari pimpinan. Itulah sebabnya tadi Pak Peri dan juga Pak Yahya seringkali pada saat memberikan presentasi sambil memberikan contoh tersenyum ya. Saya rasa merupakan salah satu keteladanan yang sangat baik daripada pimpinan kita. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama industri perbankan, sudah memiliki tokoh seperti Pak Peri yang bukan hanya sangat pandai, sangat memahami apa yang menjadi kebijakan supaya Indonesia semakin maju, industri perbankan semakin jaya, tapi juga sekaligus seorang sosok yang penuh dengan senyum, memberikan keteladanan bagi kita semua, sehingga setiap orang bisa mendapatkan kebaikan dan juga kebahagiaan bersama dengan pimpinan-pimpinan kita. Bapak sekalian, webinar kali ini adalah merupakan rangkaian daripada webinar yang pertama minggu yang lalu. Minggu lalu kita membicarakan mengenai masalah customer experience. Kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah kepuasan dan loyalitas. Dan bagian saya tentunya akan saya mau menyampaikan dari berbagai hasil survei dan juga dibungkus dalam satu framework sehingga membuat kita lebih memahami apa makna kepuasan, apa makna loyalitas. Hanya ada 3 poin yang nanti akan saya sharekan. Yang pertama adalah berhubungan dengan kepuasan, dan yang kedua berhubungan dengan loyalitas, dan yang ketiga saya mau mengajak kita berpikir mengapa perusahaan-perusahaan yang membuat pelanggan yang loyal adalah perusahaan-perusahaan yang sangat sukses, perusahaan-perusahaan yang memiliki harga saham yang sangat baik, karena pelanggan itu ada harganya. Maka customer first, pelanggan-pelanggan yang menjadi prioritas itu sudah pasti didasari atas kenyataan bahwa mereka lah yang membuat perusahaan-perusahaan menjadi maju, dan mereka lah sebenarnya aset terbesar bagi perusahaan. Bapak sekalian, kita mulai dengan slide yang pertama. Secara umum kita sudah banyak belajar sebagai pelaku bisnis, entah di perbankan, entah fintech, entah di perusahaan-perusahaan konvensional, bahwa yang membuat pelanggan puas itu pada dasarnya 4 parameter ada atau 4 driver utama. Anda semuanya ada di sini bisa puas dengan merek handphone yang Anda beli, puas dengan laptop yang Anda beli karena harganya sangat baik. Itu salah satu faktor pertama. Tapi seringkali kepuasan harga adalah kepuasan yang sementara dan tidak dominan mempengaruhi kepuasan kita. Kita puas karena ada kualitas produk. Dan kemudian kita puas juga karena ada kualitas pelayanan. Dan yang keempat, yang seringkali sulit diukur, tapi memberikan dampak yang besar adalah kepuasan karena yang disebut dengan emotional factors. Kenapa misalnya Anda puas dengan handphone Samsung misalnya? Atau kenapa Anda puas dengan laptopnya Acer? Mungkin karena harga, karena yakin bahwa kualitas produknya bagus. Laptop Acer relatif tahan lama misalnya, dan Anda suka dengan fitur-fiturnya yang terus berkembang. Demikian juga mungkin Anda menyukai dengan service quality-nya, after sales service-nya, call center-nya, pada saat ada komplain misalnya, atau mungkin pada saat dia memberikan banyak informasi bagaimana menggunakan laptop yang baik.
dan juga servis pada saat mungkin kita datang ke gerainya, ke outletnya, senyumannya, dan juga pelayanannya. Dan juga emotional factors karena brandnya sangat kuat, sehingga Anda bisa merasa dekat, ada attachment, Anda punya experience yang baik, kan? Entah dengan karyawannya, entah dengan outletnya, dengan gerainya, atau mungkin dengan berbagai hal yang lain. 4 hal ini yang membuat pelanggan puas. Dan kepuasan pelanggan akhirnya menghasilkan loyalitas. Nah, poin pertama yang mau kita challenge adalah bagaimana di era digital seperti ini. Apakah keempat faktor ini berubah? Jawabannya pasti tidak. Yang berubah adalah tingkat bobotnya. Frontier selama 25 tahun seringkali melakukan survei seperti ini. Karena itu sangat penting buat kita. Setiap industri kita seringkali menanyakan kepada pelanggannya masing-masing. Apa yang membuat Anda puas? Apakah price, product quality, service quality, atau emotional factor-nya? Bagaimana bobotnya? Kalau keempat itu dijumlahkan 100% misalnya. Ternyata dari hasil survei, dari ratusan industri yang kita survei setiap tahun, yang namanya price, itu seringkali memberikan bobot 15% sampai 25%. Ini tipikal, sudah pasti tergantung segmennya dan tergantung industrinya. Sedangkan yang namanya kualitas produk, itu sekitar 20% sampai 30%. Yang namanya service quality atau kualitas pelayanan, 25% sampai 40%. Sedangkan emotional factors, yaitu karena relationship, karena experience, karena brand yang kuat, kebanggaan misalnya terhadap satu brand tertentu, itu seringkali range-nya 20% sampai 40%. Nah, di bawahnya adalah bagaimana di era digital. Ternyata di era digital, hasil survei dari Frontier menunjukkan ternyata faktor price 15%, 25% tidak bergoyang. Hampir sama. Jadi kadang-kadang banyak perusahaan, terutama salesman misalnya, seringkali menitik beratkan terhadap harga. Harus harga murah, harga murah. BCA adalah salah satu contoh yang luar biasa baiknya. Kita tadi melihat inovasi daripada BCA misalnya. Salah satu bank di mana menunjukkan bahwa seringkali faktor harga, kalau dalam banking kita sebut masalah suku bunga misalnya. Banyak orang yang menabung di BCA seringkali juga tidak tahu berapa besarnya suku bunga. Itu menunjukkan mereka tidak concern. Kalau ditanya dari 100 responden berapa suku bunga yang Anda peroleh di BCA, kalau Anda menabung, saya yakin 90% lebih tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa faktor bunga bukan merupakan hal yang penting buat para nasabahnya. Makanya saya lihat 15% sampai 25%. Produk quality di era digital justru malah menurun. Karena kualitas produk hampir sama, teknologi hampir sama, dan terjadi komoditisasi. Yang naik adalah justru masalah yang berhubungan dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan di era digital ini bobotnya seringkali naik. Bisa 30% sampai 45%. Kenaikan terbesar tentunya di emotional factors. Banyak sekali kepuasan terjadi karena faktor emosi. Salah satunya adalah customer experience. Anda suka dengan Tokopedia, kenapa? Anda punya UI UX yang sangat pas dengan para pelanggannya, sehingga mereka tertarik, mereka merasa punya experience yang baik. Anda merasa sangat puas dengan BCA, karena pada saat dilayanin Anda punya satu experience yang baik, dan juga BCA punya brand image yang baik, jadi Anda merasa bangga sebagai nasabahnya, Anda merasa dekat dengan karyawan-karyawannya. Itu salah satu contoh yang membuat banyak orang puas dengan BCA. Jadi price, product quality, service quality, dan emotional factors, parameternya atau drivernya masih sama saja, tapi di era digital ini perubahannya adalah di tingkat importance-nya. Emotional factors dan service quality seringkali menjadi lebih penting di era digital itu untuk berbagai industri. Itulah message yang pertama untuk kepuasan pelanggan. Mari kita lihat di slide berikut ini, kita bicara mengenai loyalitas. Yel-yel kita, pelanggan puas, pelanggan loyal. Maka ujung-ujungnya sebenarnya loyalitas menjadi salah satu hal yang sangat penting buat perusahaan. Apa yang membuat pelanggan loyal itu membuat perusahaan bisa bertumbuh, perusahaan menjadi profitable, perusahaan kemudian bisa melakukan banyak inovasi? Kalau Anda perhatikan slide ini dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, pelanggan-pelanggan puas dan pelanggan loyal akhirnya cenderung bisa membeli produk tadi berkali-kali, bahkan mereka bisa membeli produk lain. Kita puas dengan Tokopedia, Anda melakukan transaksi sekali, dan besok mungkin balik 2 kali, bahkan minggu depan mungkin 2 kali, selama pandemi bisa 10 kali, membeli terus-menerus, membeli berbagai produk yang berbeda.
Kemudian kalau kita puas, sebagian daripada pelanggan akan memberikan positive word of mouth dalam bentuk viral atau memberikan rating yang bagus, memberikan komentar-komentar di media sosial mereka, dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa buat perusahaan. Pelanggan-pelanggan yang puas dan pelanggan yang loyal juga akan membuat setiap marketing program menjadi lebih efektif karena mereka lebih responsif terhadap perusahaan-perusahaan yang baik. Dan pelanggan-pelanggan yang loyal ini membuat perusahaan lebih efisien karena harga untuk mempertahankan pelanggan seringkali jauh lebih murah dibandingkan ongkos untuk melakukan akuisisi pelanggan baru. Menarik pelanggan baru seringkali biayanya bisa 5 kali lipat dibandingkan dengan biaya mempertahankan pelanggan. Dan yang paling penting sebelah kanan adalah pelanggan yang puas, pelanggan yang loyal, pelanggan yang siap membayar harga lebih baik. Dengan harga lebih baik, perusahaan memiliki margin yang lebih baik, perusahaan memiliki keuntungan yang lebih baik, membuat perusahaan bisa berinovasi dan terus-menerus sehingga dalam jangka panjang menjadi perusahaan yang sangat sehat. Dan akhirnya bisa merekrut karyawan-karyawan yang baik dengan gaji-gaji yang baik, membuat karyawan menjadi happy, dan itu menjadi satu lingkaran, perusahaan bisa bertumbuh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi sebenarnya framework kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan sederhana tapi menjadi sangat esensial. Walaupun demikian, banyak sekali pimpinan perusahaan tidak memiliki passion yang sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan tadi seperti Pak Peri sebagai Bank Indonesia sebagai pimpinan dan juga Pak Yaya, kita bisa melihat dari hati mereka yang paling dalam. Mereka adalah true believer bahwa perusahaan pada dasarnya harus sangat fokus kepada pelanggan karena disitulah letak kunci perusahaan bisa bertumbuh dan kemudian terus-menerus bisa lebih profitable. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara kepuasan pelanggan loyalitas, yang menarik seperti ini. Pelanggan-pelanggan yang puas tidak seluruhnya menjadi pelanggan yang loyal, hanya 50% sampai 80% saja. Jadi pelanggan puas dan loyal itu kira-kira hanya 50%, 80%. Sisanya 20% sampai 50% artinya pelanggan yang puas pun bisa kemudian dia meninggalkan perusahaan. Maka sebenarnya ada 2 strategi besar, strategi kepuasan pelanggan dan strategi loyalitas. Pelanggan yang puas dan tidak loyal bisa terjadi karena apa? Memang pada dasarnya dia itu adalah variety seeking behavior. Contohnya pelanggan pergi ke restoran tertentu, sangat sulit kemudian dia tiap hari harus pergi ke restoran yang sama, membeli baju yang sama, makan snack yang sama. Kenapa? Mereka butuh variasi dalam kehidupan seperti ya harus merasakan dari satu merek ke merek yang lain. Pelanggan yang puas dan tidak loyal bisa terjadi karena ada low attachment misalnya, karena memang perusahaan tidak pernah berinteraksi. Pelanggan yang puas tidak bisa loyal oleh karena low exit barrier. Mereka merasa pindah pun tidak ada resikonya. Orang bisa pindah dari Alfamart ke Indomart misalnya, Indomart ke Alfamart. Mereka merasa tidak ada exit barrier-nya. Karena kedua minimarket ini hampir sama misalnya. Dan mereka tidak ada attachment misalnya. Dan pelanggan bisa yang puas tidak loyal bisa terjadi karena alternatif akses. Anda pergi satu department store, Anda pergi ke satu minimarket, pergi ke satu retail yang besar atau hypermart, tiba-tiba karena ada akses yang gampang, ada handphone, kemudian pergi ke Tokopedia, pergi ke Bukalapak, ke Shopee, ke JDID, ke Lazada. Kenapa? Ada banyak akses yang memudahkan mereka. Banyak orang bisa berpindah bank misalnya. Dari satu bank kemudian pindah ke BCA, kenapa? BCA menyediakan akses yang jauh lebih gampang. Kemudian yang terakhir, pelanggan puas dan tidak loyal, kenapa? Karena competitor bisa create chance event. Saya puas dengan satu KPR misalnya dari bank tertentu, saya sudah menjadi nasabah 2 tahun, tiba-tiba bank lain menawarkan pindahkan KPR Anda misalkan, pindahkan kredit Anda. Dan tiba-tiba pelanggan sudah puas, tapi bisa nggak loyal. Makanya sangat penting sekali, ada strategi kepuasan pelanggan dan juga ada strategi loyalitas. Biasanya ada 2 hal yang besar untuk loyalitas. Kita harus meningkatkan exit barrier-nya, dan kita bisa melakukan strategi locking strategi. Nah, common sense mengatakan di era digital ini exit barrier bisa ditingkatkan dengan gampang melalui banyak platform digital. Demikian juga dengan locking strategi. Jadi orang di lock kenapa? Kenapa platform e-commerce kita digabungkan dengan platform yang berhubungan dengan e-walletnya, berhubungan dengan fintechnya. Akhirnya orang merasa punya dana di OVO, orang merasa punya dana di GoPay, dan akan sangat sulit pindah dari platform tadi. Karena ada locking strateginya. Sehingga orang merasa exit barrier-nya sangat tinggi. Untuk pindah pun menjadi satu hal yang berisiko buat mereka. Nah, Bapak sekalian, di slide berikut ini kita lihat. Makanya bagaimana peran digital. Nah, di era digital itu, message yang kedua adalah, di era digital ini satu opportunity yang luar biasa membuat pelanggan itu bisa lebih loyal.
Maka di grafik ini kita lihat customer satisfaction and loyalty sebelah kiri vertikalnya, kan? Kemudian customer lifetime value atau harga daripada pelanggan, karena itu menentukan aset perusahaan. Kita tadi sepakat bahwa sebenarnya aset perusahaan yang terbesar bukan karena gedungnya, bukan karena dia memiliki mesin-mesinnya, bukan karena dia memiliki tangible-nya, kan? Tetapi seringkali aset yang besar adalah intangible asetnya. Intangible asset adalah salah satu bentuknya adalah customer equity-nya, dan biasanya diukur dalam bentuk customer lifetime value. Jadi kalau kita lihat digital platform itu memungkinkan kita perusahaan mulai dengan transaksional dipindahkan kepada relationship yang bagus, dan akhirnya apa? Tujuan utama perusahaan kalau sudah mencapai titik tertinggi yaitu customer engagement karena adanya share of life. Jadi menjadi gaya hidup. Orang puas dengan Tokopedia, dia bisa 1 jam bermain dengan Tokopedia, menjadi share of life-nya dia. Kan? Lihat merchandising-nya, kemudian dia pindah dari satu produk ke produk yang lain. Kan? Orang bisa menggunakan BCA sampai 30 menit sehari atau 1 jam karena melakukan banyak transfer, kemudian begitu banyak fungsi-fungsinya. Jadi dia melakukan m-banking tadi Pak Yahya katakan hampir 60% transaksi BCA selama pandemi atau selama tahun 2021 saya perhatikan tadi 60% sudah mobile banking. Nah, itu menunjukkan apa? Rupanya perilaku dengan bank sudah menjadi satu gaya hidup, menjadi share of life. Jadi akhirnya BCA sudah mengambil sebagian waktu dari kehidupan kita dari hari ke hari. Itu merupakan salah satu idaman daripada perusahaan. Nah, Bapak sekalian, di slide berikut ini saya akan berikan contoh misalnya laku emas. Kan? Di konvensional Anda bisa membeli emas, kan? Baik membeli menjual di toko-toko emas. Ada ribuan toko-toko emas di seluruh Indonesia. Tapi laku emas adalah salah satu platform yang menawarkan jual beli emas di dalam satu platform dengan mobile bankingnya. Kan? Mana yang kira-kira Anda bisa tebak yang lebih puas dan lebih loyal? Kan? Sudah pasti laku emas yang hari ini memberikan door prize, dia memberikan potensi lebih loyal karena apa? Sangat efisien, kan? Spreadnya juga relatif cukup bagus antara beli dan jualnya. Orang mudah sekali, seperti orang-orang anak-anak muda milenial, mereka membeli emas 1 gram, 2 gram, 5 gram dengan sangat mudah, kan? Kurang dari 5 menit, tidak perlu lagi pergi ke toko-toko konvensional. Dan lebih hebat lagi tentunya, kan, yang namanya investasi di laku emas itu bisa menjadi relationship, ada engagement, ada share of life, karena mereka menyediakan berbagai fitur yang cukup banyak. Maka di slide berikutnya Anda bisa lihat berbagai fitur. Anda bisa beli misalnya, Anda bisa jual laku emas, Anda bisa menarik fisiknya, Anda bisa mentransfer untuk memberikan hadiah kepada anak, atau kemudian distributor, ada perusahaan memberikan hadiah kepada agen-agennya. Bahkan Anda bisa menyimpan, kan? Dan kemudian mendapatkan bunganya. Dulu kan emas ditaruh di dalam rumah, sekarang bisa disimpan di laku emas, bisa dapat bunganya, Anda bisa menukar, Anda bisa melakukan cicilan dan segala macam. Jadi bisa dibayangkan, kan? Ini contoh sederhana. Kira-kira mana yang memberikan kepuasan dan loyalitas lebih tinggi? Toko emas-emas konvensional atau laku emas seperti ini? Kan? Di mana mereka memiliki fitur yang demikian banyak. Sudah pasti kita bisa memberikan gambar di era digital ini, loyalitas bisa ditingkatkan. Oleh karena itu di era digital ini kesempatan yang luar biasa buat setiap pelaku bisnis yang ingin membuat pelanggannya lebih puas dan lebih loyal lagi. Dan Bapak sekalian, kan, hal yang ketiga saya mau katakan adalah kita bicara kepuasan, kita bicara loyalitas, sekarang kita bicara kenapa perusahaan-perusahaan yang memiliki pelanggan yang loyal itu harganya mahal, harga sahamnya sangat bagus, karena aset terbesar sebenarnya ada di pelanggan. Pelanggan itu bisa dihitung. Kan? Saya akan berikan satu slide sederhana seperti ini, bagaimana menghitung pelanggan sebenarnya. Dan itu yang menunjukkan kenapa banyak startup itu walaupun rugi, tapi harganya mahal. Karena mereka apa? Mereka memiliki banyak pelanggan yang puas dan potensi loyalitas yang luar biasa. Jadi harga satu orang customer bisa dihitung sederhana. Yang namanya CLV atau Customer Lifetime Value itu adalah M. M itu adalah margin per customer, adalah keuntungan perusahaan per tahun misalnya dari satu customer, kemudian dikalikan dengan margin multiple-nya. Dan margin multiple-nya rumusnya seperti R, 1 plus I minus R. Saya tidak mau Anda masuk di dalam perhitungan ini, tapi menunjukkan apa? Bahwa harga pelanggan itu tergantung daripada jumlah transaksinya, berapa banyak dia bisa memberikan revenue dan profit kepada perusahaan per customer, dikalikan dengan margin multiple yang notabene adalah retention rate. Kan? Sederhana. Makanya kalau satu pelanggan bisa dihitung, kita punya 1 juta pelanggan, sebenarnya aset dari pelanggan bisa kita hitung. Itu mencerminkan harga perusahaan di masa mendatang. Nah, di slide berikut ini, kan,
Jadi kalau kita lihat retention rate 60%, misalnya kita punya pelanggan 1 juta misalnya, dan akhirnya kita hanya bisa meretain 60%. Anda bisa lihat margin multiple-nya cuma 1,2 kali. Jadi kalau satu pelanggan memberikan keuntungan 1 juta per tahun, harga pelanggannya cuma 1,2 juta. Kalau retention rate-nya 60%. Bayangkan kalau satu perusahaan e-commerce bisa meretain sampai 95%, pengalinya itu 6,3 kali. Jadi walaupun pelanggan tadi memberikan keuntungan cuma 1 juta per tahun buat perusahaan, tapi sebenarnya harganya 6 kali 1 juta. Jadi perbedaannya sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat di digital, faktor pengalinya bisa lebih besar. Kenapa? Retention rate-nya lebih panjang. Dan akhirnya itu yang membuat perusahaan lebih baik. Nah, yang terakhir saya akan menunjukkan beberapa data saja untuk menguatkan seperti BCA bukan bank yang aset yang paling besar di Indonesia. Tapi kalau dari survei yang dilakukan oleh Frontier misalnya, ini saya ambil sepanjang cukup 13 tahun, saya punya data sebenarnya 20 tahun. Merupakan survei top brand yang terpanjang di seluruh dunia mungkin ya. Saya lakukan survei ini selama 20 tahun untuk menguatkan kita. Dan posisi BCA selalu di atas, walaupun bukan bank dengan aset terbesar. Dan loyalitasnya termasuk paling tinggi. Maka tidak mengherankan, walaupun bukan aset yang terbesar, tapi market cap-nya, harga perusahaan BCA itu paling besar di Indonesia. Tercermin dari mana? Karena harga pelanggannya paling besar, dikalikan jumlah pelanggan nasabahnya tadi sekitar 20 juta lebih, itu mencerminkan bagaimana value daripada BCA. Nah, kemudian saya akan cepat punya beberapa slide untuk menguatkan kita. Kita lihat misalnya, ini contoh matrik loyalitas. Anda lihat tahapan BCA memiliki tingkat loyalitas 90%, kemudian juga beberapa bank yang lain. Tidak mengherankan kenapa BCA punya harga saham yang paling baik, punya market cap yang terbesar, karena memang loyalitasnya tertinggi. Dan kalau kita lihat M-Banking-nya tadi sudah 60%. Nasabah-nasabah M-Banking relatif memiliki kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah konvensional. Maka tidak mengherankan banyak bank-bank kemudian lari kepada digital bank ya. Walaupun tadi Pak Yahya mengatakan tidak semuanya akan berhasil ya. Mungkin hanya beberapa bank saja yang akhirnya menjadi bank digital yang benar-benar berhasil. Nah, di beberapa slide berikut saya mau sampaikan di slide berikutnya, kan? Minta tolong. Nah, ini adalah slide terakhir, kan? Ini contoh misalnya ya. Ini dari RTI yang mungkin Bapak sekalian yang suka jual beli saham paling banyak menggunakan platform ini ya. Kita lihat harga saham BCA kan selama pandemi ini walaupun naik turun tapi selama 5 tahun Anda perhatikan pernah turun tapi termasuk yang sangat bertahan ya. Berapa market cap BCA-nya? 807 triliun ya kalau Anda perhatikan. Market cap yang tertinggi untuk seluruh perbankan di Indonesia. Ada juga bank ya yang mungkin barangkali ekuitasnya itu masih kecil kan, ternyata market cap-nya besar gara-gara dia mengklaim sebagai bank digital, kemudian diinvest sama Gojek yaitu Bank Jago ya, tiba-tiba market cap-nya 2 hari yang lalu 210 triliun. Dan kemudian banyak bank-bank kecil tiba-tiba harga sahamnya liar dan meledak. Kenapa? Mengklaim akan menjadi bank digital. Walaupun sebenarnya tentunya harus hati-hati karena saya juga punya keyakinan ya. Nanti yang betul-betul sukses menjadi bank digital tentunya yang sanggup memuaskan pelanggan, yang sanggup menciptakan loyalitas. Dan itu menjadi proses yang sangat panjang. Semuanya dimulai dari siapa? Dari pimpinannya. Maka Bapak sekalian, para pelaku bisnis pada siang hari ini, terutama para video CEO dan owner, mari bangkitkan budaya pelanggan. Jadikan customer first. Melalui Hari Pelanggan Nasional ini, kita akan katakan kepada seluruh tim kita, customer first, pelanggan puas, pelanggan loyal. Itu jaminan masa depan buat setiap perusahaan dimanapun Anda berada. Ya, selamat Hari Pelanggan, semoga memberikan inspirasi dan kita akan memuaskan pelanggan bersama dan membuat negara Indonesia yang lebih baik karena banyak perusahaan-perusahaan yang sehat. Terima kasih. Pelanggan-pelangganku, kepuasanmu membuatku rindu. Karena engkau usahaku maju, mengembang bersama kepuasanmu.